Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pertemuan kemarin saya memberikan tugas kepada Anda, dan dari beberapa tugas tersebut masih belum banyak yang benar atau belum banyak yang mengerti. Oleh karena itu, saya akan memberikan pembahasannya pada awal pertemuan kali ini. Oke, soalnya adalah rangkaian pipa seperti pada gambar, di mana ukuran pipa diameter bagian pertama adalah 50 mm dan bagian kedua adalah 100 mm. Pipa tersebut dialiri air pada temperatur 70 derajat Celcius dengan kecepatan 8 meter per detik pada bagian daerah satu ini. Hitunglah yang pertama kecepatan di bagian 2, yang kedua adalah volume flow rate, yang ketiga adalah weak flow rate, dan yang keempat adalah massa flow rate-nya. Oke, yang pertama, cara ada adalah kita harus mengetahui luasan di daerah satu dan luasan di daerah 2. Bagaimana caranya menghitungnya? Pastinya ini Anda tahu, dia berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah seperempat pi d kuadrat. Oke, seperempat pi d kuadrat untuk V1 A1, maka seperempat D1 kuadrat. Berarti seperempat kalikan 3,14 dikalikan ini, ya diameternya 0,50 mm, ini sama dengan 0,05 meter. Sedangkan 100 mm ini sama dengan 0,1 meter. Sehingga untuk A1 sama dengan seperempat pi kalikan 0,05 kuadrat. Ini hasilnya sekitar 0,001925 meter kuadrat. Sedangkan untuk A2 ini berarti sama dengan seperempat kalikan pi 3,14 dikalikan 0,1 kuadrat kalikan meter, ya. Ini sama dengan hasilnya adalah 0,00785 meter kuadrat. Oke, Anda A1 dan A2 sudah didapatkan. Maka kita bisa mencari kecepatan di daerah 2. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu saya bersihkan dulu. Nah, ini I sama dengan A1 kali V. Berarti kalau umpamanya debit ini pasti alirnya sama debit di daerah 1 sama dengan debit di daerah 2. Sehingga persamaannya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga kalau saya mencari V2, A2-nya saya pindah ke sana. Sehingga V2 sama dengan A1 kali V1 dibagi dengan A2. Nilai A2 tadi Anda masukkan, A1 masukkan, A2 masukkan, V1-nya adalah 8 meter per detik. Sehingga di sini Anda mendapatkan nilainya adalah sekitar 2 meter per detik. Oke, ini adalah jawaban untuk yang A. Sedangkan jawaban yang B, volume flow rate-nya. Tadi seperti persamaannya, I sama dengan A kali V. Berarti ini boleh Anda pakai A1 kali V1 atau A2 kali V2. Ini saya pakai A1 kali V1, maka saya masukkan angkanya, kita mendapatkan nilainya adalah 0,0157. Gitu, yaitu meter kubik per detik. Ini adalah jawaban untuk yang B. Sedangkan untuk jawaban yang ketiga,
W. Kita lihat juga di rumusnya di mana W di sini adalah berat jenis dikalikan Q. Berarti berat jenisnya kita lihat. Nah, berat jenis ini saya tulis dulu W sama dengan berat jenis kalikan dengan Q. Q tadi sudah dapat di sini ya. Sehingga kita tinggal melihat berat jenisnya pada temperatur 70 derajat. Nah, ini berat jenisnya. Pada 70 derajat nilainya adalah ini. Satuannya kilonewton per meter kubik. Berarti ya. Oke. Sehingga kalau Anda masukkan tadi yaitu nilainya 9,589 kilonewton per meter kubik. Dikalikan Q tadi Anda dapatnya adalah 0,0157 meter kubik. Berarti ini saya coret, Anda kalikan, hasilnya adalah 0,15055 kilonewton per kilonewton per detik. Ya, ini meter kubik per detik. Nah, ini Anda boleh menjadikan adalah 150,55, tapi satuannya berbeda, yaitu newton per detik, karena kilonya saya jabarkan. Oke, ini adalah jawaban untuk yang C. Selanjutnya untuk massa di sini sama dari persamaan sebelumnya di mana massa sama dengan massa jenis dikalikan debitnya. Nah, debitnya sudah Anda ketemu, massa jenisnya berapa? Kita lihat di sini. Massa jenisnya untuk 70 derajat adalah 977,8. Satuannya kilogram per meter kubik. Sehingga Anda tinggal masukkan di sana yaitu 977,8 kilogram per meter kubik dikalikan 0,00157 meter kubik per detik. Nah, oke ya, Anda mendapatkan nilainya sekitar 15,35146 kilogram per detik. Oke, ini adalah untuk jawaban D. Bisa dimengerti? Oke, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah suatu sistem distribusi udara mengalirkan udara pada 14,7 psia dan temperatur 100 derajat Fahrenheit dengan kecepatan 1200 feet per menit di dalam saluran bujur sangkar. Ingat ya, dengan ukuran lebar sisinya adalah 12 in. Pada bagian lain, saluran berpenampang lingkaran dengan diameternya adalah 18 in pada kecepatan 900 feet per menit. Hitunglah rapat massa atau massa jenisnya dan weak flow rate udara di saluran lingkaran bila pada tekanan 14,7 psia, tekanan ini ya, dan temperatur 100 derajat Fahrenheit diketahui rapat massa udaranya adalah 2,2 kalikan 10 pangkat 3 slug per feet pangkat 3 dan berat jenis udaranya adalah 7,09 kalikan 10 pangkat min 2 pound per feet pangkat 3. Berarti kita melihat di sini apa saja yang sudah kita ketahui, di mana di sini P1-nya ini adalah 14,7 psia. Oke, terus kemudian V1-nya kecepatan di daerah 1 adalah 1200 feet per menit. Kemudian luasannya di daerah 1 ini berbentuk bujur sangkar, berarti 12 in kali 12 in sama dengan 144 in kuadrat. Oke, atau Anda mau merubah ke feet dulu, di mana 1 feet sama dengan 12 in. Sehingga ini sama dengan boleh dibilang adalah 1 feet pangkat
2. Oke ya. Terus kemudian A1 sudah diketahui. Selanjutnya kita mencari di sini ada massa jenis ya. Daerah di sini toh. Nah, ini berarti daerah 1, rho-nya rho 1 sama dengan 2,2 kalikan 10 pangkat min 3 slag per feet pangkat 3. Sudah. Selanjutnya adalah berat jenisnya. Berat jenisnya adalah ini. Jadi berat jenis 1 daerah 1 adalah 7,09 kalikan 10 pangkat min 2 pon per feet pangkat 3. Ini adalah yang Anda ketahui di daerah 1. Selanjutnya kita mencari di daerah 2 apa saja yang sudah kita ketahui. Yang pastinya di sini ada kita mendapatkan adalah V2 yaitu 900 feet per menit. Oke. Selanjutnya kita bisa mencari yaitu nilai dari A2. Nah, A2 di sini Anda lihat dia berbentuk lingkaran sehingga persamaannya berbeda, bukan lagi 12 kali 12 seperti bujur sakar, tetapi dia adalah seperempat pi d kuadrat. Oke, di mana diameternya ini tadi adalah 18 in, berarti seperempat kalikan pi kalikan 18 in kuadrat, 18 kali 18 ya. Oke, kita mendapatkan nilainya sekitar 254 in kuadrat. Oke, sudah ya. A2 sudah dapatkan, V2 juga didapatkan. Selanjutnya kita ditanya adalah rapat massa untuk di daerah 2. Lah, persamaannya dari mana? Nah, persamaannya kita melihat dari sini. Nah, di sini. Di mana persamaan ini berarti kalau mana yang ditanya di sini, maka yang saya pindah adalah ini. Ya, di mana rho 1 tadi sudah ketahuan, A1 sudah ketahuan, V1 sudah ketahuan, A2 sudah diketahui, V2 sudah diketahui, maka ini yang harus saya pindah ke sebelah sana menjadi pembagi. Ya, ya paham di sana. Sehingga persamaannya sekarang adalah rho 2 sama dengan rho 1 kalikan A1 kalikan V1 dibagi dengan A2 kali V2. Anda masukkan satuannya, dia satuannya ini saling mencoret, sisanya adalah satuan dari rho 1. Dan kita mendapatkan nilainya adalah sekitar 0,00166. Satuannya adalah slag per feet pangkat 3. Atau boleh ditulis adalah 1,7 kalikan 10 pangkat min 3 slag per feet pangkat 3. Ini adalah pertanyaan yang pertama untuk rapat massa. Selanjutnya adalah weak flow rate-nya, di mana W ini sama dengan W1 sama dengan berat di daerah 2. Sehingga Anda boleh menulisnya pakai yang satu boleh. Jadi begini, berat jenis dikalikan dengan volumenya atau A1 dikalikan V1. Berat jenisnya adalah ini. A1-nya tadi Anda dapat, V1-nya dimasukkan. Terus kemudian A1-nya karena lihat satuannya di sana, kalau saya masukkan di sini adalah LB per feet pangkat 3. Anda masukkan di sini harus satuan yang feet pangkat 2. Tadi hasilnya adalah 1 kuadrat feet pangkat 2. Ya, di mana tadi 144, Anda dapat A-nya adalah 144 in kuadrat. Ini sama dengan 1 kuadrat feet pangkat 2 atau 1 feet pangkat 2 karena 1 feet sama dengan 12 in. Sehingga Anda kalikan V1-nya nanti, V1-nya adalah 1200 feet per menit. Sehingga satuannya sudah feet, ini sangat coret.
Sehingga Anda tinggal kalikan, nanti satuannya kita dapat nilainya adalah sekitar 85,08 satuannya eh, pound per menit. Oke, ini adalah jawaban untuk wave flow rate-nya. Bisa dipahami? Jika belum memahami, coba diulang lagi, pasti Anda akan mengerti. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan memberikan yaitu tentang persamaan Bernoulli, di mana setiap elemen fluida pada pipa di dalam aliran fluida mempunyai ketinggian Z, ya ketinggiannya Z, kecepatannya adalah V dan tekanannya adalah P. Setiap elemen fluida tersimpan energi potensial ataupun elevation head atau energi eh, ketinggian, energi kinetik dan velocity head dan energi aliran atau flow energi serta pressure head. Sehingga total energi dalam elemen mesin dapat ditulis yaitu EP energi potensial ditambah energi kinetik ditambah energi aliran atau dijabarkan dalam persamaannya yaitu E1 sama dengan Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah B1 per berat jenisnya. Dan E2 sama dengan C2 ditambahkan V2 kuadrat per 2G ditambah B2 per berat jenisnya. Ini adalah persamaan kontinuitas atau persamaan Bernoulli. Bila tidak ada energi yang ditambahkan atau tidak ada kebocoran antara bagian 1 dan bagian 2, maka kekekalan energi dapat ditulis yaitu E1 sama dengan E2 atau dapat ditulis juga sebagai Z1 sama dengan V1 kuadrat per 2G ditambah B1 per berat jenisnya sama dengan C2 ditambah dengan V2 kuadrat per 2G plus B2 kuadrat. Sehingga di sini kalau mamanya Anda Z1-nya sudah ketemu, V1-nya sudah ketemu, terus kemudian P1 sudah ketemu, Anda lihat aliran yang lewat itu apa? Kalau air, ya berarti benda jenis ini dengan ini pastinya sama. Sehingga ketika Anda ditanya Z2, maka ini ya juga harus diketahui. Anda tinggal membolak-balik rumusnya. Oke, atau yang ditanya V2 atau yang ditanya P2. Anda tinggal memutar rumus. Bisa dipahami ya? Oke, untuk sebagai bahan Anda mengerti atau belum materi ini, maka saya akan memberikan tugas kepada Anda yang Anda harus jawab dan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah tugasnya. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi saya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.